Halo, selamat sore. Selamat sore Furqan dan Hafiz. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah, nggak bisa. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya nih Furqan, Hafiz? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik ya, sehat ya. Oke, gimana masih liburan atau udah masuk nih? Masih liburan. Masih liburan ya. Kalau kalau Hafiz kayaknya lumayan lama ya, sampai minggu depannya lagi Hafiz ya masuknya. Kalau Furqan kapan kawan masuknya Furqan? 12 Desember, 12 Januari. 12 Januari juga masih lama ya. Oke, sama kayak Hafiz nih. Kayak gimana kegiatan liburan nih? Ngapain aja nih? Furqan sama Hafiz. Kalau Hafiz ngapain, Hafiz? Ngapain nonton TV? Main game? Main bola? Nah, Main keluar, kadang di rumah. main bola kadang di rumah ya. Oke, sama juga nih. Kadang juga nonton, main game, santai-santai ya. Karena jalannya rame banget nih. Oke, kalau Furqan ngapain Furqan kegiatannya kalau liburan kemarin? Kira mana nih? Ke rumah nenek ya? Di mana nenek rumahnya? Di Magetan. Di mana? Di Magetan. Oh, Magetan. Oh, sekarang berarti di Magetan nih Furqan. Nggak, di Solo. Oh, sekarang di Solo. Oke, lagi mudik berarti ya. Lagi main ya. Oke, baik Furqon dan Hafiz. Ini si Arkan tadi udah konfirmasi kayak katanya nggak bisa hadir. Oke, jadi izin Kak. Oh ya, Arkan izin. Jadi kita akan berdua aja nih, bertiga sama Mister ya. Kita akan langsung lanjutin materi kita. Tapi sebelum itu aku akan cek progres pertemuan minggu lalu nih. Nah, oke. Sebentar aku cek dulu ya. Kayaknya Arkan masih liburan nih. Jarang-jarang liburan bawa laptop ya. Nih, progres pertemuan minggu lalu nih di pertemuan 19. Di pertemuan 19 sebenarnya kita nggak ngerjain apa-apa ya. Jadi minggu lalu kita lebih banyak mengerjakan soal-soal Olimpiade. Masih ingat ya? Soal-soal Olimpiade ada 12 soal. Jadi Furqon sama Hafiz sama Mister kemarin ngerjain bareng. Dan luar biasa kemarin ada yang, jawabannya banyak yang betul juga. Kalau nggak salah ini nih. Ini pertemuan minggu lalu, yaitu soal-soal Olimpiade nih. Pertarungan matematika. Jadi 12 soal ini minggu lalu teman-teman sudah kita ngerjain bersama ada 12 soal. Oke, itu minggu lalu. Nah, untuk minggu sekarang ini kita akan ngelanjutin ke pertemuan ke-20 nih. Di pertemuan 20 nanti kita akan kembali belajar perkalian dan pembagian. Tentunya dengan angka-angka yang lebih sulit. Kalau minggu lalu kayaknya kita perkalian dengan angka-angka yang gampang ya. Dikali 10 dibagi 10 ya kan. Konsepnya kalau perkalian tinggal tambahkan nolnya ya kan. Nah sekarang apakah bedanya dengan minggu lalu? Nah bedanya adalah di angka depannya. Kalau biasanya 10 apa 20 kali satu 30 kali satu. Kalau sekarang nanti lebih kompleks lagi. Ya udah siap ya. Oke, Furqan sama Hafiz. Nih, kita akan langsung mulai aja di perhitungan lisan nih. Perhitungan lisan ini, yang pertama kita akan kembali ke perkalian. Jadi di sini ada perkalian dua bilangan antara puluhan dengan satuan ya. Oke, puluhan ini terdiri dari dua digit. Satuan itu satu digit. Kalau ada perkalian seperti ini, teman-teman kerjakan dahulu perkalian angka depannya atau bilangannya dulu. Misalnya 30 kali 2. Teman-teman kerjakan dulu 3 kali 2. Nolnya kemana? Nolnya diapain nih kemarin teman-teman? Di Kalau perkalian nolnya disimpan ya. Jadi nolnya kita simpan dulu, nggak usah dihitung. Jadi kita hitung dulu angka depannya, 3 kali 2 berapa? 6 ya. Oke, 6. Nah, nolnya nanti baru kita keluarkan. 60. Seperti ini. Bisa dipahami yang ini konsepnya? Bisa ya. Jadi nanti kalau angkanya diganti, jadi teman-teman tinggal udah tahu caranya. Misalnya gini lagi nih. 40 dikali 2. Nah, 4 kali 2 dulu nih. Berapa hasilnya? 8, ya kan? Nolnya tinggal kita pindahkan saja. Nolnya yang disimpan cuma satu. Jadi kita pindahkan. Jadi 80. Saya ya konsepnya ya. Oke.
Baik nih, 60. Jadi kita kalikan dulu, nolnya kita simpan. Nah, 20 kali 5 sama konsepnya. Nolnya kita simpan, angka depannya kita kalikan. 2 kali 5 sama dengan 10 nih. Ingat, biru ketemu biru, 2 kali 5 sama dengan 10. Nolnya dari mana nih yang satu? Dari simpenan yang ini nih. Nah, jadi 2 kali 5 10 tambahkan 01. Jadi 100. Jadi dipahami nih untuk perkalian dua bilangan satu puluhan salam satuan. Saya ya, Hafiz, Furkon. Oke, lanjut nih. Baik, kita lanjut. Di sini kalau tadi perkalian kita masuk di pembagian. Menghitung produknya. 60 dibagi 30 gimana caranya? Hasilnya kok 2. Kalau tadi perkalian nolnya disimpan. Kalau pembagian nolnya sama, kita coret nih. Masing-masing punya 01 ya. 60 dan 30 masing-masing punya 01, kita coret. Nah, kita coret. Jadi impas, dua-duanya nggak punya nol karena dua-duanya kita apa namanya? Dua-duanya kita jodohkan jadi hilang tuh. Kemudian kita baru bagi 6 dibagi 3. Nah, 6 bagi 3 teman-teman udah tahu ya pasti ya. 6 bagi 3 sama dengan 2. Ini pembagian. Nolnya apakah dikeluarkan? Tidak. Nolnya kita nggak keluarkan. Karena nolnya udah sama-sama kita bagi. Kecuali seperti ini. 60 dibagi 3. Nah, ini nolnya kita nggak coret karena nolnya cuma satu. Kalau cuma satu kita simpan karena nggak ada lawannya. Kita simpan nolnya. Kita bagi 6 bagi 3 sama dengan 2. Nah, nolnya kita keluarkan karena kita tidak jadi dicoret. Kenapa nggak jadi dicoret? Karena nolnya cuma satu. Dicoret itu kalau nolnya sama-sama ada 2. Ada satu sama lain. Ini kalau pembagian. Oke ya. Itu sedikit tambahan di luar materi tadi itu. Oke, seperti ini. 60 bagi 30. Nah, jadi nolnya coret. Puluhan-puluhan kita coret, 6-nya bagi 3. Selanjutnya ini nih, di bawah. 100 dibagi 20. Nolnya kita coret dulu. Berapa dicoret? Kita harus impas, kita harus seimbang. Kalau 20-nya punya 01, kita coret 01. 100-nya punya 02. Tapi 20 cuma 01. Jadi kita coretnya satu saja biar seimbang. Jangan sampai 100 apa? Nolnya yang 100 hilang semua. Nanti nggak adil. Jadi kita bikin nolnya kita coret. Jadi 10 dibagi 2. Berapa hasilnya 10 bagi 2? Bukan? Habis? Berapa? 5, Kak. 5. Oke, good. 5. Paham ya ini ya, pembagian ya? Nolnya kita coret. Oke. Jadi kalau saat kita membagi bilangan bulat, Anda harus membuang jumlah nol yang sama pada pembagi. Jadi kalau nolnya sama, kita buang. Tapi kalau nolnya nggak sama, tadi ada 100 dan 20, kita buang salah satunya saja karena biar sama. Oke, kembali lagi nih. Yang kedua. Hitung 70 bagi 10. Nolnya sama nih, masing-masing punya satu. Tinggal kita coret saja. Nolnya punya 70 kita coret, 10-nya, nolnya punya 10 kita coret. Jadi sisakan 7 bagi 1. 7 bagi 1 yaitu hasil itu sendiri, 7. Oke, jelas ya? Jadi kalau punya nol yang sama, kita coret. Sama nih, 20 dan 40 masing-masing punya 01. Kita coret. Jadi 8 bagi 4. 8 bagi 4 itu 2. Nah, ini PR-nya teman-teman nanti semakin mematangkan bagian pembagian satuan. 8 bagi 4, 8 bagi 2, 6 bagi 3, 6 bagi 2. Nah, itu teman-teman harus paham, harus hafal. Oke, di sini yang keempat. 100 dibagi 50. Nggak usah takut angkanya banyak nih. Ya kan? Cukup dilihat nolnya saja. Masing-masing punya nol. Yang 100 punya 02, yang 50 punya 01. Jadi kita coret satu saja. Nolnya 50 kita coret satu. Yang 100 kita coret satu juga. Biar seimbang. Jadi 10 dibagi 5. Sama dengan 2 ya. Oke, jadi prinsip mencoret itu adalah tergantung jumlah nolnya. Kecuali di sini 100 bagi 500.
Kalau 100 dibagi 500, masing-masing punya 0,2. Jadi kita bisa coret dua-duanya. Ya kan? Kanan 2, kiri 2. Jadi tinggal 1/5. Itu juga bisa. Hasilnya 1/5 ya. Kita belum diajari itu. Jelas nih perkalian pembagian? Habis? Furkan? Apakah ada pertanyaan dulu nih? Jelas ya? Oke, kalau jelas, kita lanjut nih di sesi kedua. Kita akan belajar empat eh, di topik utama hari ini. Kita akan belajar perbandingan. Kita membuat segmen. Oke, di sini tugas pertama nih. Ada dua pasang anak kembar. Tahu ciri-cirinya anak kembar? Umurnya kalau anak kembar umurnya sama apa beda? Furqan, Hafiz. Kalau anak kembar umurnya sama ya. Oke, anak kembar itu umurnya sama. Jadi masing-masing dua orang ini sama dua orang ini sama usianya. Yang pertama itu ada namanya yang kembar perempuan namanya Nadia dan Nila. Kita nggak tahu namanya Nadila apa Nila. Intinya mereka itu kembar. Nadia sama Nila ini otomatis adalah seumuran. Umurnya sama. Serta sepasang anak kembar laki-laki yaitu Yunus dan Kamal. Yunus dan Kamal ini juga umurnya sama. Jadi kalau ditanya Yunus, yang diketahui Kamal, ya jelas. Usia mereka sama. Kamal itu Yunus, sama aja. Misalnya usia Yunus 10. Berapa usia Kamal? Ya 10 juga sama. Jika umur digabungkan antara Nadia dan Yunus 21. Nah, ini kita menggunakan teknik namanya ini ya, diagram ya nanti ya. Dan Yunus 3 tahun lebih tua dari Nadia. Berapa umur Nila dan berapa umur Kamal? Oke, kita akan mengerjakan satu kalimat demi satu kalimat. Ada saudara perempuan Nadia dan Nila, saudara kembar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah umurnya sama, seperti tadi bilang. Yang laki-laki, ya kan, kemudian kalimat kedua juga sama, seumuran. Nah, sekarang kalimat ketiga. Jika umur gabungan Nadia dan Yunus adalah 21 tahun, dan Yunus 3 tahun lebih muda dari Nadia, berapakah umur Nila dan Yuma? Kita kayak gini nih. Nih, ini Yunus dan Kamal, ini satu umur ya kan, Nadia dan Nila, ini seumuran. Umur mereka tuh ditandai dengan dua warna, biru dan ungu. Kenapa yang biru lebih muda, yang punya Yunus Kamal lebih muda, lebih panjang, sorry. Kenapa lebih panjang? Karena di sini umur Yunus 3 tahun lebih tua daripada Nadia. Nah, Nadia sini kan 3 tahun. Berarti di sini berapa kaceknya? Di sini 3 tahun, ya kan? Nah, di sini kita tidak diketahui. Untuk diketahuinya gimana caranya? Nah, kita menggunakan total umurnya berapa nih? Total umur gabungan Nadia dan Yunus adalah 21 tahun. Jadi di sini 21. Oke. Nah, cara berikutnya, kita untuk mengetahui umur Yunus dan Nadia, kita tinggal kurangkan terlebih dahulu 21-nya. Ya kan? 21 kita kurangi 3. Jadi berapa? 18. Jadi dikurangi selisihnya, ketemu 18, baru nanti 18 adalah milik mereka berdua, Yunus sama Nadia. Jadi tinggal dibagi 2 aja. Yaitu berapa? 9. Nah, kesimpulannya. Jadi umur Yunus, sorry. Yang ditanya apa? Umur Nila dan umur Kamal. Padahal yang diketahui umur Nadia dan Yunus. Jadi nggak usah khawatir. Umur Yunus dan Kamal sama, umur Nadia dan Nila sama. Jadi untuk mengetahui umur Nila, sama aja dengan umur Nadia. Umur Nadia berapa nih? Satu segmen 9 tahun. Umur Yunus juga di sini satu segmen 9 tahun. Tapi jangan lupa di sini ada kata 3 tahun lebih tua. Jadi tinggal ditambahkan saja. 9 tambah 3. Jadi umur Kamal sama dengan umur Yunus yaitu 12 tahun. Nah, umur Nila yaitu 9 tahun. Jadi pahami? Jadi langkah pertama tadi kalian bikin diagram dulu dari kata-katanya itu. Aku ulang lagi ya. Dibikin diagram seperti ini dulu nih. Kalian harus bisa menentukan seperti ini dulu. Ya kan? Mana yang lebih panjang? Punya Yunus Kamal karena dia lebih tua. Jadi lebih tua berapa tahun atau lebih lama berapa tahun? 3 tahun. Berarti yang lebih panjang ini panjangnya 3 tahun. 3 tahun yang bawah nggak usah dipikir karena nggak ada.
Jadi setelah itu kita tinggal lihat nih, totalnya berapa? 21 tahun umurnya. Tinggal dikurangi dulu. Nah, dikurangi baru nanti dibagi dua. Diketahuilah masing-masing panjangnya. Saya ya, oke. Sekarang ya nomor dua, caranya sama nih. Ada dua pasang anak kembar di keluarga Baskoro. Anak kembar perempuan Farida dan Eka. Dan anak kembar laki-laki Yusuf dan Arif. Gabungan umur Farida dan Yusuf adalah 14 tahun. Berapa tahun gabungan umur Ana dan Dana 2 tahun yang lalu? Nah, 2 tahun yang lalu, ini di sini nih. Ini beda sama yang tadi, sorry. Prinsipnya di sini ada 2 tahun yang lalu yang di blok hitam ya. Dan yang kedua adalah 3 tahun yang ke depan. Ada perbedaan di sini. Yang lalu dan ke depan. Umur gabungannya 14 tahun. Jadi kalian nggak usah pakai diagram, nggak apa-apa. Seperti ini nih. Masih ingat seumuran? Nah, kalau posisinya pakai diagram aja nggak apa-apa ya. Jadi umur mereka tuh 14 tahun sama ya. Nah, prinsip yang pertama untuk menjawab nomor satu nih. Berapa tahun gabungan umur Ana dan Dana 3 tahun yang lalu? Di sini ada kata-kata 3 tahun yang lalu. Kalau 3 tahun yang lalu ini berarti nanti kalian masing-masing dikurangi. Dikurangi dengan selisihnya. Misalnya di sini selisihnya adalah 2 tahun. Jadi total umurnya tadi 14 tahun, masing-masing dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Nggak cuman, sorry, dikurangi 2 dan dikurangi 2. Karena gabungan ada 2 orang. Ya kan? Jadi kesimpulannya kalau yang lalu itu dikurangi. Berapa hasilnya? 10. Nah, jadi seperti itu aja nih, nomor satu. Umur gabungannya kan 14. Dicari adalah 2 tahun yang lalu. Maka tinggal dikurangi saja. Masing-masing kurangi 2. Nah, seperti ini. Ini untuk mencari soal apa umur gabungan 2 tahun yang lalu. Berarti yang sudah berlalu. Kemudian kalau yang nomor 2, kita mencari yang akan datang. Kalau yang akan datang berarti kita jumlahkan. Nah, tambah 3 tambah 3 3 tahun ke depan. Berarti tambah 3 karena ada 2 orang. 14 tambah 3 tambah 3 20. Jadi berapa tahun gabungan umur Eka dan Dana dalam 3 tahun ke depan yaitu 20 tahun. Oke. Jadi kesimpulannya 2 soal. Kalau 2 tahun mencari tahun yang lalu, kalian kurangi masing-masing dengan angka yang sama. Misalnya 2 tahun yang lalu berarti kurangi 2 dari total umur gabungan. Kalau mencari akan datang, masing-masing dijumlahkan dengan angka yang sama. 3 tahun yang depan berarti tambah 3 seperti ini. Saya 20. Sampai sini jelas nih. Nomor satu, mencari umur. Ada pertanyaan? Hafiz? Furqan? Nggak ada ya? Oke, lanjut nih. Nomor 3. Sepotong tali sepanjang 2 meter. Jadi 2 meter sepotong tali ini dipotong dari tali sepanjang 27 meter. Jadi total talinya adalah 27. Nah, kemudian menghasilkan 2 meter dipotong. Berarti sisanya berapa? Nah, nanti kita cari coba. Kemudian sisanya dipotong-potong sepanjang 5 meter. Berapakah total pemotongan yang dilakukan? Jadi untuk nomor 3 ini soalnya ada 2 tahap. Mungkin 3 tahap. Yang pertama kita harus tahu total talinya panjangnya adalah 27. Nah, kemudian dipotong pertama itu 2 meter. Kita potong. Jadi 2 meter. Ini potongan pertama nih. Jadi kita hitung. Karena yang dicari adalah total pemotongannya. Ini sudah 1 kali pemotongan. Jadi kita hitung. Oke. Kemudian kita lihat. Sisanya berapa? 25. Di sini pasti. Masing-masing dipotong sepanjang 5 meter. Jadi kalau 25 dibagi 5 berapa? Ada 5 atau 5 bagian. Jadi 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter, ya kan? Tapi yang ditanya bukan panjangnya. Ditanyanya adalah pemotongannya. Pemotongannya letaknya di mana? Ya, di tengah-tengah mereka. Nah, seperti ini kan. Jadi, limanya ada 5. Pemotongan adalah
eh, hasil dikurangi satu. Hasilnya ada 5 bagian. Pemotongannya ada 4. Satu, dua, tiga, 4. Jadi aku ulang nih. Kita lihat sini aja nih. Nah, jadi panjang yang ini ada 25. Jadi masing-masing 5 buah. 5 buah yang panjangnya masing-masing 5 meter. Sampai sini dulu nih. Oke, 5 buah ya. Oke, 5 buah nih. Masing-masing panjangnya 5 meter kan? Karena totalnya 25. Berarti ada 5 buah. Tapi yang ditanya adalah potongannya. Nah, mencari potongan adalah hasil potongan dikurangi satu. Hasil potongnya ada 5 atau potongannya tinggal dikurangi satu. Jadi 4 potongan. Nih, satu, dua, tiga, 4. Nah, pertanyaan terakhir. Berapakah total pemotongan yang dilakukan? Jadi totalnya berapa? Kalau yang ini sudah 4, ya kan? 4 potongan. Tapi ingat kita masih ada satu potongan yang pertama tadi yang 2 meter. Kita jumlahkan juga. Jadi total keseluruhan adalah 5 potongan. Oke ya? Oke, nomor 6 nih. Masih sama. Masing-masing dari 7 pita sepanjang 3 meter dipotong menjadi pita identik sepanjang 6 meter. Identik itu artinya sama. Jadi semuanya 6 meter, 6 meter, 6 meter. Jadi 7 pita. Kita cek salah satu dulu warna hijau dulu nih. Kita ambil. Masing-masing 30 meter ya. Satunya kita ambil dulu nih. 30 meter. Masing-masing ada 6 meter. Jadi totalnya ada 5 buah. Nah, masih ingat tadi kalau ada 5 buah, berarti total pemotongannya adalah 4 kali. Kalau ada 7 total pemotongannya 6 kali. Kalau ada 8 total pemotongannya 7 kali. Ada 4 potongan. Jadi satu pita dilakukan 4 potongan atau 4 pemotongan. Untuk mencari 7 pita tinggal dikali saja. 4 potongan dikali 7 sama dengan 28 pemotongan. Oke, bisa dipahami? Jadi ada 2 soal, perbandingan usia dan juga pemotongan. Ada pertanyaan? Hafiz Furqan? Nggak ada? Oke, coba kita cek soalnya nih. Nomor 20, 2 Januari ya. Oke, di sini yang pertama aritmatika. Teman-teman belajar tadi pembagian dan perkalian. Di sini tinggal masukin saja. Mas, jadi jangan lupa di sini ada soal yang 3 bilangan. Ada tanda kurung. Jadi teman-teman kerjain yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Oke, kalau sudah semuanya diisi tinggal dicentang saja. Kalau ada yang salah nanti ada 2 kali percobaan. Nanti setelah bagian satu ada bagian 2. Oke, kalau udah langsung nomor 2. Nomor 2 ini nanti ada 12 soal. Ada ceritanya di sini. Tinggal dibaca saja kalau sudah langsung ke nomor 1. Nah, di sini ada 2 soal nih. Satu soal tapi ada 2 jawaban maksudnya. Agen khusus menemukan silsilah keluarga Deli dan Taki. Mereka saudara laki-laki Not. Dali dan Taki adalah saudaranya Not. Oke, jadi Taki dan Not usianya 10 tahun. Nah, gabungannya nih, ya kan? Kemudian, berapa umur gabungan Not dan Taki 5 tahun ke depan? Ingat, ke depan. Berarti dijumlah apa dikurang? Dijumlah, ya kan? Dijumlah. Plus 5. 2 kali karena ada 2 orang. Not dan Taki. Jadi jawabannya adalah berapa? Tinggal dihitung saja. Kemudian Dali dan Not. Sama, Dali dan Taki itu sama ya, nggak usah bingung. Dali dan Not setahun yang lalu. Jadi tadi umur gabungannya 10. Setahun yang lalu berarti dikurang atau ditambah? Yang lalu dikurang. Seperti ini. Ke depan itu ditambah, yang lalu dikurang. Jawabannya berapa? Udah ketemu. Yang ini 20 karena tadi 10 tambah 5 tambah 5. Yang ini berapa? 8. Kalau sudah centang, hijau, nanti bisa lanjut sampai 12 soal. Oke? Sudah dipahami? Saya ya. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 25 menit. Sekarang 16.25. Nanti selesai di jam eh, 54 lebih 55 deh.
4 lebih 50, sorry. Oke. Kalau ada yang bingung bisa langsung ditanyakan ya. Hafiz pakai tab ya, Hafiz? Oh iya, oke. Hati-hati kesalahan Furkon. Ada dua. Dikali dulu nih berapa? 10 kali 6. 60 ya kan? Oke. 40 kali 2. 4 kali 2 8. Tambah 0 80. Dibagi 10. Oke, good. Bagian 2. Hati-hati dibaca setiap kalimatnya ya. 9 bagi 3. Kalau dicoret, 9 dibagi 3. Oke, good. Dibaca baik-baik setiap kalimatnya.
Ada dua jawaban yang betul. Kalau yang lalu dikurangi, yang akan datang ditambah. Mencari perbandingan tinggal dibikin segmentas aja. Dikurangi 3 dulu, baru dibagi 2. 21 kurangi 3, 18. Bagi 2, nah itu adalah umur yang sama. Oke, good. Eh,
3 tahun nih habis tadi. Sebenarnya udah betul 9. Nailnya kan 3 tahun lebih tua. Jadi tambahkan 3. 12. Enggak mau. Jadi ini nomor 15 kayak Pak. Ini nomor 5. Nomor 5 ya. Ada dua pasang anak kembar. William, anak kembar perempuan itu namanya. Oke. Jadi laki-laki perempuan ya. Hubungan umur Willy dan Helen adalah 19. Jadi dua anak kembar ini, laki-laki dan perempuan ya, totalnya 19. Willy lebih tahun lebih, oh sorry, ini aku begini dulu. Helen dan Ava, kemudian ada Willy dan Dek. Totalnya tadi 19. Yang lebih panjang punya Willy atau punya Helen Hava? Willy lebih tahun lebih, Willy 5 tahun lebih muda daripada Helen. Berarti Willy 5 tahun lebih muda. Berarti artinya Hafal 5 tahun lebih tua, ya kan? Berarti yang lebih panjang mana? Yang lebih panjang adalah si H dan A atau si Helen dan Ava karena lebih 5 tahun di sini. Nah, untuk mengetahui tinggal dikurangi saja 19 kurangi 5 berapa? 14 kan? 14 tinggal dibagi 2. Berarti di sini 7, di sini 7. Nah, udah tahu tuh. Helen dan Ava yaitu 7 tambah 5. Kalau Willy dan Jack yaitu 7. Ava berarti berapa? 7 tambah 5. Ingat di sini.
Karena 5 tahun lebih tua. Oke. Cek berarti berapa nih? Oke. Masih ada 10 menit ya. Kayak tadi tuh, Hafiz. Dijumlahkan 19, dikurangi selisihnya. Selisihnya 5 tahun. Baru dibagi dua. Tapi diingat yang lebih tua siapa? Kalau Willy lebih muda, berarti yang lebih tua adalah Helen atau Ava. Yang lebih tua ditambah selisihnya 5 tahun. Kalau nomor 6 kayak apa nih? Nomor 6 ya. Hot melihat keluarga Formo. Diva dan Lai. Oke, Diva dan Lai. Ini Paul dan... Oh, Matt dan Sim ya, sorry. Diva dan Lai. Kemudian Matt dan Sim. Yang kembar ya. Gabungan Matt dan Lai. Oh, Lai dan Matt 16. Oh, ini nggak usah dipakai segmen nih. Totalnya 16. Ya kan? Gabungan berdua nih. Nah, ingat di sini yang lalu. Yang lalu berarti dikurangi. Masing-masing dikurangi 4 dari gabungan. Gabungannya tadi 16. Kurangi 4, kurangi 4. Bersama 10 tahun. Berarti yang akan datang kan. Yang akan datang berarti dijumlahkan. Tambahkan 10, tambahkan 10. Nah, prinsipnya seperti ini aja nih. Gabungannya berapa, umur yang diketahui gabungannya berapa. Nah, kalau ditanya adalah yang lalu dikurangi, kalau yang akan datang dijumlahkan. Bisa ya? Ingat, di sini 16. 16 dikurangi, oh, dikurangi 4. 4-nya dikurangi dua kali, karena ada dua orang. Kalau yang akan datang baru dijumlahkan. Oke, sama Hafiz juga. Jadi gabungannya berapa? 16 tahun. Kalau yang lalu itu, ini sih lebih sederhana. Intinya kalau yang lalu itu dikurangi, yang akan datang itu dijumlahkan. Berapa yang dikurangi dijumlahkan? Ya itu tadi berapa tahun? 4 tahun, berarti dikurangi 4 dikurangi 4. Oke, 10 tahun, berarti ditambah 10 tambah 10. Oke, good. Kalau yang Paul ini kayak maksudnya? Yang, nah ini 10 tahun ini kan yang akan datang. Akan bersama tuh yang akan datang. Kalau yang akan datang berarti dijumlahkan. Berapa dijumlahkan? 10 yang lalu. 10 tambah 10. Dari berapa? Dari ini nih. Umur yang sekarang diketahui. 16 tambah 10 yakin? 16 tambah 10 tambah 10. Oke.
Lebih gunakan gambar ya. Gunakan diagram, gambar, dibikin ilustrasinya. Oke, cukup ya satu soal lagi. 1 menit silakan aku tambahkan untuk menyelesaikan yang sekarang nih, nomor berapa? Oke, habis nomor 8, baru ke nomor 9. Kalau dipotong 6 kali, berarti mempunyai berapa? Mempunyai 7 ya kan? Oke, cukup ya. Baik. Oke, coba aja Furkon. Ketemu nggak? Ini kayak maksudnya. Oke, terakhir nih ya. Ada dua pasangan kembar. Penny, Penny Audrey dan Dick dan Kin. Hubungan Penny dan Audrey ada 22 tahun. Kin 1 tahun lebih tua dari... Nah, 1 tahun nih. Berarti tinggal dikurangi satu. 1 tahun lebih tua daripada Audrey. Berarti dikurangi satu dulu dibagi dua. Oh, agak susah ya ini ya. Dikurangi satu itu 21. Dibagi dua. Oke, oke, oke. Ini kayaknya ada ralat soal deh si Furkon. Jadi sebenarnya intinya kayak gini nih. 22 kan. Nah ini lebih tua 1 tahun. Berarti panjangnya sama, ya kan? Panjangnya sama tapi di sini 1 tahun. Dikurangi dulu nih hasilnya 21 dibagi 2.
Ini adalah nilai yang sama dari mereka. Tapi dibagi dua kan 10,5 ya. Nah, jadi ada komanya nih. Oke, jadi kalau berdasarkan soal, umur umur Penny itu lebih muda ya. Penny sama Kin. Nah, Penny itu lebih muda. Berarti Penny itu yang 10,5, yang Kin 11,5 seharusnya. Coba dulu aja nggak apa. Sebenarnya nggak boleh ada koma sih. 11,5. Tapi nggak apa-apa, nanti itu salah soal. Coba dibikin 10 dan 11 aja nggak apa-apa. 10 Penny 11 tik. Hmm, 1 tahun lebih tua daripada Audrey. Oke, oke. Nggak apa-apa. Furqan sama Hafiz. Cukup ya. Ada kesalahan soal tetap. Oke, kita kembali nih. Hmm. Setelah ngerjain nomor sesi 1 dan 2, lumayan minimal dapat 7 soal. Semuanya udah ngelewatin 8 dan 9 ya. Nah, sekarang kita akan lanjut di sesi ketiga nih. Sesi ketiga dan 4, ini kita tidak pakai hitung-hitungan. Kita, apa namanya, kita ngerjain soal-soal ini aja nih. Soal-soal simetri gambar aja. Bermain dengan gambar. Oke. Jeda dulu, ada yang mau minum dan ada yang mau ke toilet. Hafiz, Furqan, nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kalau ada nanti aku kasih waktu 2 menit nih buat ke belakang atau minum nih. Kalau nggak ada kita lanjut aja, nanti bisa teman-teman bisa sambil minum atau ke toilet nggak apa-apa. Yang penting pas aku jelasin nanti teman-teman perhatikan dulu ya. Kita akan ke materi berikutnya, sesi ketiga itu kita akan belajar simetri. Apa itu simetri? Apa yang dapat Anda katakan tentang susunan benda-benda di dalam pantulan cermin nih? Cerminnya yang warna hitam nih. Nah, ini cermin nih. Ya kan? Aku kasih warna biru nih. Ini adalah cermin. Nah, cermin itu pantulannya kebalik. Yang dekat dengan cermin itu akan muncul duluan, yang jauh akan muncul terakhiran. Seperti sini. Cermin di tengah. Urut aja kalau dari kiri, ini adalah kursi, meja, lemari, ya kan? Kursi, meja, lemari. Nah, kayak gini nih urutannya kan. Tetapi urutan dari cermin itu bukan seperti ini. Bukan kiri ke kanan. Urutannya bukan kayak gini. Kenapa? Karena yang di atas cermin adalah yang muncul terlebih dahulu. Jadi yang di depan cermin, sorry, adalah lemari berisi buku-buku. Maka yang lebih dekat dengan cermin akan keluar duluan. Begitu pula dengan buku yang ada di tengahnya nih. Bukunya dari pink, hijau, biru jadi biru, pink, ada biru, hijau, pink ya. Jadi urutannya aja yang dibalik. Tapi bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Urutannya saja yang kebalik. Yang lebih dekat di cermin, yang keluar duluan. Nah, ya kan? Hijau. Ini adalah sumbu simetri. Artinya apa? Sumbu simetri. Jadi kalau ada dua benda atau ada satu benda kita hadapkan dengan cermin, maka nanti pantulannya akan sama. Jadi kanan kirinya sama, simetri. Seperti ini nih ada pohon dua dan ada burung. Cerminnya ada di bawah. Maka pantulannya seperti apa? Maka otomatis eh, pohonnya akan menghadap ke bawah, burungnya ada di atas. Sorry, burungnya ada di paling bawah. Karena kebalikannya. Paling jauh dari cermin itu yang paling jauh juga pantulannya. Oke. Pantulannya terbalik ya. Lebih jauh nih burungnya. Yang lebih dekat adalah lubangnya. Nah, oke, kita juga akan masuk ke soal-soal seperti ini nih, geometri. Di sini ada cermin yang berwarna hitam. Nah, untuk menghasilkan pantulannya kita harus cek nih. Masing-masing jaraknya berdasarkan kotak. Oke, untuk mengetahuinya nih titik yang pertama, segitiga kan ada 3 titik. Kita cek nih, jaraknya berapa? Oh, 2 kotak. Berarti kita bikin 2 kotak untuk menentukan titik pertama. Sampai sini paham ya? Titik kedua nih, ke bawah. Berapa kotak ke bawah? Oh, tinggal dilurusin aja. Kemudian tinggal ke kanan. Berapa nih? Dilihat aja nih. 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, ini juga sama. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, titiknya di sini yang tiga. Tinggal tarik saja. Jadi dihitung per kotak ya. Kemudian arah tengahnya. Ada di mana nih? Oh, di sini. Nah, nanti jadi seperti ini. Jadi kalian harus melihat kotak-kotaknya nih, cermin-cerminnya. Oke? Oke. Sini. Tuh, tujuh. Tujuh tarik. Setelah itu kita tinggal lihat garis tengahnya. Ada di titik berapa nih garis tengahnya? Di situ. Dua, dua. Kemudian tasnya. Jadi dipahami yang ini? Maka sama pantulannya. Bentuknya juga sama. Nggak ada yang beda. Kecuali adalah hadapnya. Ya. Kita lihat nih, hakim menggambar persegi panjang ABCD lalu membuat persegi panjang KLMN. Simetris, artinya berarti ukurannya sama, bentuknya sama. Hitunglah keliling persegi KLM. Jadi di sini nggak perlu khawatir, di sini nggak ada hitungan berapa sentimeternya. Kalian tinggal lihat sini saja. Karena ukurannya sama. Ukuran ini sama juga 3 cm. Ukurannya panjangnya juga sama 5 cm. Jadi sama. Nah, kelilingnya yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Atau tinggal ditambahkan aja. 3 tambah 5 tambah 3 tambah 5. Sama dengan 16. Ya kan? Nah, bisa. Jadi ukurannya sama. Simetri itu bayangan yang dihasilkan, bentuknya sama, ukurannya sama. Yang beda adalah eh, hadapnya. Ya, seperti itu. Matematika yang keempat adalah tadi matematika rekreasi soalnya hampir sama. Kayak soal-soal yang sebelumnya. Aku cek dulu nomor 3 nih. Oke, di sini nih ada simetri nih. Dilihat. Oke, nggak mungkin kebalik nih. Nggak mungkin sama persis ini. Pasti ada yang kebalik. Nah, ini terlalu kebalik atas bawah. Jadi yang kebalik adalah tangannya saja. Nah, ini salah pasti karena bentuk apa ukurannya beda. Oke ya. Nomor 3, tinggal dicek aja nih cerminnya yang garis ada yang menjauh. Jadi kalian harus tahu nih nggak ada jarak. Bayangan yang dihasilkan tuh nggak ada jaraknya. Bentuknya juga nggak mungkin beda. Jadi jangan sampai terkecoh dilihat siapa tahu ada yang beda bayangannya. Nanti di sini kalian tinggal lihat aja nih. Yang paling dekat dengan cermin di sini ada pink. Paling dekat dengan cermin ini pink biru biru. Kalian ngerjain dulu yang dekat dengan cermin. Lalu shift keduanya biru pink pink ya kan? Tinggal isi aja. Nah ini sama nih. Tapi kebalik cerminnya ada di bawah. Jadi yang paling bawah di sini adalah yang utama, yang pertama kali. Oke, sini biasa bisa ya. Tinggal dimasukin saja di sini. Jangan lupa harus lihat bentuknya nggak mungkin beda. Ukurannya juga. Oke, jelas? Ada berapa? 6 9 soal. Sesi satu, sesi 3. Sesi 4 ada 5 soal di sini. 1 sampai 5. Kayak di sini. Ada barang di sini. Ada 5 warna. Jadi urutannya apa dulu nih yang paling bawah? Yang paling nggak kelihatan mana? Kuning. Ya kan? Kuning dulu apa pink dulu ya? Nanti coba dicek. Kuning dulu apa pink dulu tuh? Pink dulu harusnya. Karena kuningnya agak ketutupan sama pink. Di atasnya mereka apa? Ada biru. Itu seterusnya. Paling depan apa? Di sini paling depan. Ini yang sesi keempat ya. Nah, ini tinggal digeser saja. Kalian cari polanya, warnanya, 2 biru, 3 pink, 2 biru, 3 pink. Seperti itu. Kalau mungkin di sini kalian tinggal cek kalau udah ketemu, tinggal di enter saja. Udah ketemu. Oke? Jelas ya? Oke, silakan dikerjakan sesi 3 dan 4. Waktunya 20 menit. Sesi 3 dan 4. Hati-hati Furkon. Bentuknya tangannya yang dekat-dekat cermin itu yang muncul duluan. Oke.
Ayo udah ini kayak Pak. Oke. Ini nih, B, B sama C itu di sini nih, sama dengan PQ. Di sini 3 cm, ya kan? Ukurannya kan sama. Keliling PKS sama dengan keliling ABC. Jadi sama nih. Nggak usah dilihat, nggak apa-apa. Jadi keliling ini sama keliling ini sama. Tinggal cari aja kelilingnya. Masih ingat keliling segitiga? Sisinya tinggal jumlahkan saja. Kalau dilihat di sini tinggal gampang. Ini 3, ya kan? Karena A, B sama C sama dengan PQ. B ke A sama dengan 4 cm di sini sama ke sini. Bawahnya sama 5. Ini 3 ya, sorry. Kelilingnya tinggal sisi tambah sisi tambah sisi. Sama ukurannya sama, bentuknya juga sama. Hadapnya aja yang beda. Ya udah kalau ini kayak Pak. Yang ini sama Nah, nggak Pak? ini Yang ini, Pak. jarak B, B ke sumbu simetri ya. B-nya berapa? Di sini 4 cm, berarti di sini juga 4
senti, ya kan? Bentar. Ah, ini 4 senti, ya kan? Ini juga sama jaraknya. Ya enggak? Tadi berapa jawabnya salah? Harusnya sih 4, ya kan? Karena jaraknya sama. Ini sama. Kalau ini 4, berarti di sini juga 4. Sekarang yang S. Yang S mana yang S? Nah, ini S. Ini 2. Sini berapa juga? 2 juga sama. Cerminnya ini nih. Ini cerminnya nih. Jadi urutannya jadi kebalik, ya kan? Oke. 69. Nggak usah terburu-buru nanti. Hmm. Coba dilihat lagi nih, Furkon. 3 nih. 3 dilihat di cermin jadi apa? Sama. Ya kan? Jadi 3 juga. 5 nih. Coba digambar. 5. Lagi nih. Nah, jadi angka berapa nih? Angka 2. 8 dilihat cermin. Sama. 8. 2 jadi 5. 5 jadi 2. Jadi kebalikannya di situ. Bukan cerminnya ada di bawah nih. Bukan cerminnya di kanan. Cerminnya di sini. Kalau tadi kan cerminnya di sini kalau kamu jawab seperti itu. 3. Ini tetap 3. Nah, 5 jadi berapa tadi? Nah, ya kan jadi kayak gini kan. 3 2 8-nya sama. 2-nya jadi 5. 3 dulu. Karena huruf awalnya 3. Oke, good. Yes. Nah, hati-hati nomor 9 tinggal dilihat saja tuh. Oke, habis sudah di nomor 4 ya.
Coba diklik petunjuknya itu, Office. Apa tuh di bawah? Oh, enggak ding. Berarti tentukan polanya aja. Kerjain yang lebih dekat dengan cermin tuh, Furkon. Ini hijau, ini juga pasti hijau. Nah, oke, good. Waktunya masih ada 10 menit. Ayo deh nih Kak. Oke, rumah nih ya. Furkon ya, sorry. Ini urutannya nih, Furkon. Urutan dulu, yang paling jauh tuh yang mana? Kuning, oke. Kuning, pink. Setelah pink, biru. Oke, betul. Udah betul tadi kuning. Urutannya dulu paling awal di sini. Oke, betul. Kuning, ya kan? Kedua pink, setelah sama biru. Nah, hijau sama merah mana duluan nih? Yang ketumbuk mana yang ketumbuk? Yakin hijau duluan? Yang ketumbuk mana nih? Ini kan merahnya lebih sedikit, otomatis hijaunya di atas kan karena ketumpuk. Oke, ya nice. Oke, itu coba cari polanya dulu. Emang ada susah tuh, Furkon. Hafiz bisa nggak? Hafiz udah bisa. Oke, gini, Hafiz. Rumah itu ditandai dengan 37159. Berarti 3 itu R, 7 itu U, 1 itu M, 5 itu A, 9 itu H. Nah, sekarang kamu ganti urutannya. Satu itu tadi apa? Satu itu apa M? Ya kan? 7 itu apa tadi? U, ya kan? Nah, oh iya, sip. Oke, nice, Hafiz. Nomor 2 emang susah, coba ditari dulu polanya. Ayo deh, ini saya pakai itu pakai tablet ini nggak bisa enter. Kenapa? Ini saya pakai tablet tidak nggak bisa enter. Oh, ini tinggal digeser saja. Enter, enter, di enter dulu. Enter, tekan enter. Kalau warna hijau berarti betul, kalau merah berarti salah. Coba enter. Oh, belum dijawab ya.
Ini nih. Masukin apa nih? Oke, masukin. Oh, nggak bisa ya. Enter dulu coba. Enter. Yang ada di keyboard, tekan Nggak bisa. enter. Oh, nggak bisa. Oke. Coba kamu refresh dulu, Furkan. Apa? Di refresh. Hilang. Coba share screen lagi. Bisa nggak, Furkan? Oke. Yang yang kanan tuh. Ya, yang ini. Oke. Tekan enter nggak bisa ya? Ah, tuh. Oke, coba masukin lagi. Segitiga, lingkaran. Oke, lingkaran. Kalau lingkaran coba di enter. Tekan enter. Nggak mau ya? Oke, aku sudah selesai ya. Coba lagi face nomor 11 sampai 12. Oke, mana nih Furqan? Mana Furqan? Oke, tekan enter Furqan. Nah, itu udah hijau tuh. Udah tinggal bisa lanjutinnya. Oke. Pola lanjutannya apa tuh Furqan? Kalau hijau berarti betul. Enter. Oke, good. Lanjutnya.
Enter. Oke, salah. Baju. Enter. Eh, eh, eh. Oke. Oke, nggak apa-apa. Langsung nomor 3 lagi, Furkon. Oke, di sini ada rumah dari asalnya 3715. Berarti 3 itu R, 7 itu U, 1 itu M, 5 itu A, dan 9 itu H. Nah, sekarang kamu ubah angkanya urut aja seperti ini. 17359. Satunya tadi apa tuh? Rumah itu 3715. Nah, oke. Taruh di atasnya, taruh di sini. Oke, betul. Tujuhnya apa tujuh? Oke, satunya, sorry, tiganya taruh udah. Oke, good. Oh, oh. Oh iya, kurang geser ya. Oke, sip. Masing-masing 11. Sini 11, ini 11, ini 11. Dari angka ini. Ini udah 11 nih. Masa ininya nanti dari lebih dong. Kalau kayak gini nanti boros. Jadi angka yang besar ditaruh di satu sisi yang berbeda. Ini 6 tambah 5 11 tambah 2 udah kebanyakan. 11. Oke, ini udah betul nih 11. Oke, 6. Oh, coba di ini aja. Ini 12 jadinya. Coba ditukar aja. Hilang. Ditukar aja nih. Ini ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau ini kayak apa? Satu, sama, Udah, matiin.
Ini 8, ini 6. Taurusnya ini sama nih, sama-sama 8 nih. Totalnya di sini sama-sama 8. Karena dia seimbang, ya kan? Jadi ini harus totalnya sama-sama 8. 8 itu berapa tambah berapa? Oke, good. Ini harus berat, sebelah sini harus lebih berat. Sebelah sini harus lebih berat. Ini nggak mungkin di sini 7 dan 6. Ini lebih berat sini ya. Lebih berat sini nih. Sisa angka 3, 4, 7. Ini 4. Nah, kan masih salah nih. Nggak, nggak mungkin 4, salah. Angka yang paling besar. Karena itu yang berat. Paling besar berapa sisanya? 7 ya. Nggak ada angka 9. 7. Oke. Emang ada angka 5? Tadi angkanya cuma berapa tadi? Furkon, tak atasin coba. Lihat soalnya. Nah, ini. Angkanya cuma 2, 3, 4, 6, 7. Sisanya cuma tinggal 3 sama 4. Tapi dilihat di sini jangan kebalik. Lebih berat. Nah, salahnya di sini nih. Lebih berat ini kan. Ini 4-nya di sini, 3-nya di sini. Oke, jadi timbangannya harus diperhatikan lebih berat. Oke, nggak apa-apa. Furkon sama Hafiz selesai semua ya. Baik, aku stop dulu. Oke, Furkon mana nih Furkon nih? Furkon? Baik, teman-teman, udah selesai semua sama 4 sesi, udah bagus banget. Selesai, tinggal sesi 2-nya. Tadi ada yang kurang. Tadi Hafiz sudah selesai belum di sesi 2-nya? Kurang 2 nomor, belum ya? Nanti coba dikerjain lagi. Si Furkon juga udah bagus juga. Nanti tinggal sisanya dikerjain. Kayaknya Furkon tinggal 2 nomor juga tuh. Oke, bagus. So far sih udah bagus banget. Tadi perhitungan lisan 10 nomor udah betul semua. Tapi masih ada kesalahan untuk di pernyataan. Jadi cara ngerjain pernyataan itu teman-teman harus cek satu pernyataan. Misalnya ada berapa angka genap di situ. Nanti teman-teman dilihat. Kalau udah betul dicentang. Kalau salah pernyataannya jangan dicentang. Kemudian tadi sesi kedua kita belajar tentang perhitungan perbandingan usia ya. Teman-teman mengerjakannya menggunakan segmen. Kemudian ada pemotongan juga, soal pemotongan di bagian utama segmen 2, pemotongan, kemudian dicari hasilnya berapa. Dan sisi ketiga tadi ada simetri. Ada yang tahu di sini simetri? Apa tadi? Pengertian simetri. Oh, Furqan lagi mau pergi ya. Oke, itu ya tadi ya simetri. Jadi simetri itu kalau dihadapkan dengan kaca, ukurannya sama, bentuknya sama, cuma hadapnya aja yang berbeda. Nah, seperti ini nih. Kalau seperti ini, cerminnya di tengah, maka bentuknya seperti ini, bukan seperti ini. Jadi jempol ketemu jempol, karena paling dekat dengan cermin. Urutannya seperti itu. Oke, sesi keempat tadi ada
soal rekreasi semuanya udah baik mengerjakannya. Di atas 50% tadi betulnya sudah hebat banget, teman-teman. Good. Nanti kita akan lanjutin minggu depan dengan materi ke-21. Seperti apa materinya nanti kita cek minggu depan. Mungkin ada pertanyaan dulu nih, Furkon sama Hafiz? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, thank you Hafiz sama Furkon. Sudah join hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Bye-bye. Thank you. Furkon. Assalamualaikum. Thank you Hafiz. Bye-bye. Assalamualaikum.